Afzalur Rauf Ar-Rasyid adalah seorang siswa tunarungu luar biasa yang baru saja meraih prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dalam ajang merangkai bunga dan buah, Afzalur berhasil meraih juara 2 dan menunjukkan bakat serta kegigihannya yang luar biasa. Afzalur adalah siswa SMP LB Negeri Kota Pekalongan. Dengan kegigihan dan latihan yang tekun, Afzalur terus mengasah kemampuannya hingga mencapai puncak prestasi di tingkat provinsi. Saat ini saya sedang bersama salah satu siswa SMP Negeri Pekalongan dan juga Pak Novi selaku kakak siswa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke. Nah, ini Arul adalah siswa berprestasi yang kemarin mendapatkan juara 2 lomba merangkai bunga tingkat Provinsi Jawa Tengah. Betul. Nah, Arul nanti boleh diceritakan melalui Pak Novi begitu ya. Ini perasaannya gimana bisa menang juara 2? Dia senang dapat juara 2 dari hasilnya yang dia kerjakan itu dapat juara 2 dia senang seperti itu. Oke. Lalu waktu awal belajar merangkai bunga itu belajarnya dari kapan, Pak? Jadi dia cerita kalau dulu sebenarnya dia belajar pelan-pelan itu kok susah seperti itu. Terus tapi tetap belajar terus agar dia paham. Jadi seperti itu, dia susah dulunya. Oke, jadi awalnya dari yang nggak bisa, Iya. bisa begitu Pak ya? Iya betul. Oke, nah ini kenapa dari sekolah SLB sendiri itu mempercayakan Arul untuk akhirnya ayo belajar merangkai bunga karena kamu punya potensi dan ternyata betul juara 2, mungkin boleh dijelaskan? Oh iya, kalau di kami itu Mbak, setiap tahunnya kan memang ada perlombaan. Anak-anak yang kami lihat berbakat, itu kami cobakan untuk di semua lomba. Nah, tahun ini sesuai dengan juknis yang ada, perlombaan itu merangkai bunga dengan buah. Dari para pelatih dan dewan guru itu melihat, oh ini potensinya ada di Arul. Jadi Arul itu dulunya juga tidak hanya merangkai bunga, dia dulu merangkai kria barang bekas seperti itu. Nah, tahun ini dia pakai merangkai bunga dan memang dari pelatih melihat, oh ini Arul ini bisa seperti itu. Ternyata memang terbukti seperti itu. Oke, nah ini boleh diceritakan Arul, selain merangkai bunga, itu apa aja nih yang bisa kamu ciptakan? Kamu bisa apa selain merangkai bunga? Kamu bisa apa? Dulu. Udah, jadi dia itu ini emang agak sedikit berbeda ya. Dia itu memang belajar itu di rumah juga. Saya belajar apapun di rumah. Ini ampun nih, dia itu di rumah pun kadang bisa menerima servisan kayak HP itu loh Mbak. Juga bisa. Tapi dari kalangan teman-temannya sendiri. Seperti itu. Kamu di rumah buat HP kamu ya. Berarti ya. HP.
Bisa. Ya? Oh, jadi menarik ya. Arul ini memang sudah terlihat bakatnya untuk membuat sesuatu seni kria, dan ini ternyata bisa juga dipraktekkan dalam menservis HP. Ini luar biasa sekali. Jadi tidak hanya bisa menciptakan sesuatu yang indah seperti rangkaian bunga dan juga buah, tapi juga bisa bermanfaat nih. Wah, ke depan semoga bisa menambah skill begitu ya, menambah kemampuan ya. Semoga kamu tambah bagus. Iya. Ya, dia semoga dia mau belajar terus ke depannya seperti itu. Kan masih banyak potensi begitu Pak. Iya, ya? betul Misalkan sekali. Dibikin buket bunga, betul. kemudian dipasarkan, dan juga servis HP, siapa tahu bisa berkuliah di teknik-teknik yang ya, harapan kami juga seperti gitu itu. Ya, Pak, ya. Seperti itu harapan kami. Dari Pak Novi sendiri ini melihat Arul dengan prestasi seperti ini, ke depan pengennya seperti apa nih Pak? Ya. Dari kami sendiri itu pengennya anak-anak itu meningkat. Untuk bukan hanya prestasinya, tapi dari skill mereka sendiri, dari dalam mereka sendiri. Karena SLB itu slogannya kan mandiri Mbak ya. Mandiri itu bukan dalam artian bisa apa-apa sendiri, tapi mereka itu bisa menunjukkan bahwa mereka itu mampu dengan apa yang mereka punya. Tidak tergantung dengan orang lain, apalagi orang tua. Mereka bisa kok lepas dari orang tua dengan skill yang mereka miliki, dan mereka nantinya bisa hidup dari apa yang mereka punya, seperti itu. Itu harapan kami. Mandiri, bisa membuat sesuatu yang berguna untuk diri sendiri dan juga orang-orang sekitar. Betul, seperti itu. Nah, kalau di kelas nih Pak, sebagai kesiswaan, Arul ini di kelas itu aktivitasnya seperti apa bersama teman-teman yang lain juga? Iya, Arul ini memang anak didik saya di kelas ya, anak didik saya. Kemudian kalau di kelas, dia itu sering saya gunakan sebagai tentor sebaya. Karena dia termasuk anak yang cukup cakap dalam menerima materi, kemudian dia nge-sharekan ke teman-teman untuk berbagi, pemahamannya seperti ini. Dia ada beberapa anak memang yang saya jadikan sebagai tentor sebaya karena pemahaman mereka lebih cepat dibanding teman-teman yang lain. Jadi seperti Mas Arul ini lebih mudah komunikasinya, lebih cepat penangkapan terhadap materi. Jadi Mas Arul pun sering saya gunakan sebagai tentor sebaya teman-temannya. Jadi mereka Arul ini memang aktif. Oke, luar biasa ya, berarti menjadi tentor sebaya kamu keren. Terima kasih. Nah, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, Arul, nanti boleh translatekan Pak. Kira-kira harapan Arul ke depan nih untuk kesempatan selanjutnya di prestasi selanjutnya apa? Kamu besok waktu lomba maunya apa? Nah, jadi istilahnya nanti ke depan dia juga tidak hanya bisa juara 2, maunya lebih ya. Dan seperti harapan kami juga di sekolahan itu bisa mewakili nasional lah. Ini kan sudah juara 2, tinggal 1 langkah lagi hasilnya. Kemarin juga poinnya tipis selisihnya. Harapan kami bisa sampai ke jenjang nasional, paling tidak bisa tembus nasional. Itu apa? Mengangkat kami ya dari SLB kecil ini mampu seperti itu. Betul sekali. Berarti masih ada kesempatan di tahun depan gitu ya? Masih ada kesempatan. Nanti bisa sampai juara 1 di provinsi dan juara 1 di nasional. Amin. Terus SLB Negeri Pekalongan, Arul dan juga teman-temannya untuk terus berprestasi. Nah, sesaat lagi nanti kita akan menggali lebih dalam seperti apa teknis perlombaan dari prestasi Arul ini bersama dengan pembina Arul begitu ya. Dan terima kasih ya Arul ya, terima kasih Bapak ya. Ya, sama-sama Mbak. Tetap di Inspirasi Prestasi. Keberhasilan Afzalur tidak hanya membanggakan dirinya, tetapi juga keluarga, sekolah, dan seluruh teman-temannya yang ada di SMP LB Kota Pekalongan. Ia menjadi contoh nyata bahwa keterbatasan fisik tidak menjadi halangan untuk meraih mimpi dan mencapai kesuksesan.
pemirsa, saat ini saya sedang bersama pembina dari Arul yang melatih Arul secara langsung bagaimana merangkai bunga dan buah sampai akhirnya mendapatkan juara 2, yaitu Pak Angga. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi, Mbak. Oke, Pak Angga, boleh diceritakan ini awal mula adanya perlombaan ini dan akhirnya memilih Arul untuk menjadi peserta ini seperti apa? Oke, jadi memang untuk perlombaan ini memang semacam event tahunan, lomba keterampilan siswa. Jadi memang secara nasional itu, Mbak. Jadi awalnya kan Arul berkompetisi mewakili SLB Pekalongan di tingkat Cabdin, cabang dinas pendidikan. Nah, di Jawa Tengah sendiri ada 13 Cabdin. Nah, setelah Arul memenangkan di Cabdin 13, itu maju ke provinsi. Jadi kemarin waktu di provinsi ditandingkan bersama seluruh 13 Cabdin itu. Oke. Arul salah satunya yang mewakili Cabdin 13 seperti itu. Nah, untuk prosesnya sebenarnya memang lomba ini berjalan sudah lumayan lama dari bulan Februari kemarin. Iya, jadi untuk istilahnya seleksi yang Cabdin itu di bulan Februari, setelah itu kan persiapan untuk menuju ke provinsinya berarti kurang lebih 1 bulanan. Kami memang sempat ada jeda karena kami bermain dengan hal-hal seperti bunga dan buah yang mana itu harus segar. Kalau harus tiap hari juga kan, pertama anak juga pasti akan bosen. Dan kami juga pada waktu teknis lomba itu, apa yang kami tampilkan di tingkat Cabdin dengan di tingkat provinsi pun kami bedakan. Jadi setelah di Cabdin, mungkin kami merasa ada evaluasi karena memang setelah Juknis itu turun secara provinsi, itu memang wajib menunjukkan budaya lokal. Budaya lokal Pekalongan apa? Nah, kami sebenarnya nggak cuma saya, ada satu lagi pelatih yaitu Ibu Garnis. Itu kami bekerja sama, berinisiatif, inisiatif Pekalongan. Kalau batik kan itu sudah terlalu mainstream. Nah, kami akhirnya membuat gimana kalau perahu, kapal, karena kan memang Pekalongan kota pesisir. Nah, kami buat media untuk buah dan bunganya itu ditaruh di atas kapal. Seperti itu. Nah, itu yang kami bawa ke provinsi. Mungkin kenapa bisa juara 2 ya, Mbak? Selain konsepnya yang unik, karena kalau di sana konsepnya benar-benar buah yang seperti hantaran parsel. Nah, kalau ini benar-benar dari kapal yang atasnya ada buah dan bunganya, dan mungkin dari itu juga yang ada unique selling point-nya lah bagi juri seperti itu. Oke. Nah, ini kan berarti prosesnya lumayan panjang ya? Lumayan panjang. Dari Februari sampai akhirnya kemarin provinsi. Iya, provinsi berarti iya bulan kemarin. Bulan kemarin Iya, berarti ada sekitar setengah tahun. Enggak, hampir 4 bulanan ya. 4 bulanan lah ya. Oke, nah itu selama 4 bulan itu kan tadi diceritakan juga latihannya tidak bisa terus-menerus karena menggunakan buah segar begitu. Nah, itu untuk mengatasi itu seperti apa? Jadi untuk mengatasi itu memang kami menggunakan latihan dengan buah yang benar-benar buah itu 2 minggu terakhir, Mbak. Sebelumnya kami memang ya effort ya, kami beli buah-buahan yang ini loh, Mbak, buah-buahan yang mainan, buah-buahan mainan, terus kami pakai bunga-bunga mainan juga. Cuma kan kalau mainan dengan real itu kami nggak bisa, istilahnya kami masih ngawang. Nah, setelah kami try on, kami fitkan dengan bunga yang benar-benar real, oh jadinya seperti ini. Setelah ada gambaran, oh oke lah, makanya kami pede lah. Jadi ya anaknya pun juga pede, karena selain itu saya dengan pelatih pun juga selalu ngobrol dengan dia. Dia maunya seperti apa, kami berdiskusi, karena biar dia nyaman, dia enjoy kayak gitu, Mbak. Oke, adakah ide-ide yang menurut Bapak ini brilian sekali yang datang dari Arul untuk membuat? Yang ada, jadi ketika dia itu gambaran kapal gitu kan, Mbak, dia tuh pengen, Pak, kapal ini tuh dibuat kayak ada semacam bumerang kayak gitu loh. Apa kok bumerang? Apa itu, Mbak, yang untuk menembak itu loh, Mbak? Oke. Nah, itu ya senjata itu dari nanas. Nah, dia punya ide seperti itu. Ini ditidurin aja, Pak, jadi biar kayak meriam. Nah, itu biar kayak meriam. Nah, itu dia juga ngasih saran ke kita. Ini gini, Pak, ini gini kayak gitu. Jadi memang kami tetap berdiskusi sih sama dia. Oke. Kalau untuk komunikasi sendiri, apakah ada kendala, Pak? Kalau untuk komunikasi
kami misal ada kendala, iya, tapi kan kami juga dibantu Pak Nufi, dan sekarang kan juga ada aplikasi, Mbak. Aplikasi untuk berbicara dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Kami tinggal ketik, misal saya ngomong, saya mau makan dulu. Nanti dari aplikasi itu sudah menerjemahkan sendiri, kayak gitu. Tinggal saya tunjukkan ke dia, atau saya menggunakan tulisan di HP, nanti dia yang membaca, seperti itu. Kalau untuk komunikasi sih insya Allah tidak ada kendala, aman. Oke. Nah, ketika ada di perlombaan langsung di provinsi itu, waktu itu adakah kendala-kendala teknis yang terjadi atau aman-aman saja waktu itu? Kalau untuk kendala teknis itu ya pastinya ada, karena ini memang pertama kalinya kami maju provinsi dengan cabang merangkai bunga ini. Istilahnya ya kalau dibilang ada demam panggung pasti ada, gitu kan. Nggak cuma anaknya, kami sebagai pendamping itu juga ada. Pertama kali lihat saingan-saingannya, Mbak, itu kayak benar-benar kontes atau bahkan festival. Jadi ada daerah lain yang membawa kereta, terus ada yang membawa kapal versinya mereka, ada yang membawa telur asin dihias dengan bunga. Nah itu kami waduh, kok punya kami seperti ini ya. Kami awalnya agak baper karena baru pertama kali, tapi yang bikin rezekinya anak nih mungkin dia ini tenang. Dan ternyata waktu setelah selesai coaching klinik, juri menginfokan yang dicari itu adalah mental anak. Setelah mental anak, kesesuaian tema, konsep, dan juga bentuk. Nah dia ini memang pada 3 jam pertama itu lama sekali, belum ngapa-ngapain, sedangkan teman-temannya udah ngapa-ngapain. Dia pede aja. Kita yang di belakang sampai, duh, bisa nggak ya? Nah itu ternyata waktu coaching klinik juri bilang, poin plusnya dia itu, dia ini tenang, mentalnya oke, seperti itu. Tidak terpengaruh buru-buru. Tidak terpengaruh. Nah, memang ada beberapa kandidat yang waktu habis itu sampai nangis, Mbak. Nah, seperti itu, dan itu mengurangi penilaian. Nah, dia ini pede aja, kayak gitu loh. Selesai tepat waktu. Bisa, dan alhamdulillah sesuai yang kami latih, gitu. Keren banget. Mungkin sekali lagi harapan nih untuk Arul ke depan seperti apa, Pak, selaku pembina? Oke, harapan kami sebagai guru dan juga sebagai pelatih, mungkin jika di tahun depan ada perlombaan yang sama, saya berharap sih dia bisa latihan lagi, ekstra lagi, istilahnya ya, bukannya kami mau jumawa. Kalau kami sudah mendapatkan tingkat 2, semoga tahun depan kita bisa membawa nama Pekalongan ke kancah nasional, seperti itu. Karena ya di samping membawa nama Pekalongan, kami juga ingin memperkenalkan bahwa di Pekalongan itu juga ada anak berkebutuhan khusus, yang mana Pekalongan itu juga harus merangkul. Kita tuh harus ramah sama anak berkebutuhan khusus, ramah dengan anak-anak usia seperti itu. Karena ABK ini tuh bukan menjadi momok yang menakutkan. Mereka bisa berkarya, mereka bisa mandiri, mereka bisa seperti layaknya kita. Nah, iya. Buktinya aja, kemarin waktu saya datang ke lomba, itu tidak seperti ABK, Mbak. Tidak seperti ABK. Ya memang ada kendala di bahasa, di pengucapan, tapi mereka layaknya orang-orang pada umumnya, seperti itu. Oke, luar biasa sekali Pak Angga, terima kasih. Terima kasih Harul. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama ini harapan dan juga dukungan dari Kepala Sekolah SLB Negeri Pekalongan. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Kisah Afzalur Rauf Ar-Rasyid adalah inspirasi bagi kita semua. Ia mengajarkan kita bahwa dengan kerja keras, tekad, dan semangat pantang menyerah, kita dapat mencapai apapun yang kita inginkan. Mari kita dukung terus Afzalur dan semua penyandang disabilitas lainnya untuk terus berkarya dan meraih mimpi mereka. Arul ini pertama kali kami memperoleh prestasi di tingkat provinsi
walaupun bertahun-tahun yang lalu pernah juga sih juara nasional, tapi sudah lama gitu. Tapi untuk 3 tahun terakhir ini baru kali ini ikut lomba tingkat provinsi dan menjuarai juara 2. Tentunya ini kan membanggakan, juga mengharukan bagi kami. Ketika kami diumumkan itu ya kami saling berpeluk walaupun belum menjadi juara 1, tetapi kan juara 2 itu memang luar biasa prestasinya. Kalau dilihat dari hasil dari semua peserta itu luar biasa, Mbak. Saya sendiri heran, ini anak ini bisa seperti ini. Untuk keberhasilan mereka kami dukung semua, baik perhatian, semangat, motivasi maupun berupa sarana prasarana kami mencoba menyediakan semaksimal mungkin. Untuk harapan mungkin ke pemerintah Kota Pekalongan begitu ya, untuk mungkin bisa memberikan dukungan lebih untuk SLB Negeri Pekalongan misalnya. Yeah. Hubungannya dengan pemerintah Kota Pekalongan, memang sebenarnya SLB itu kan di bawah kewenangan provinsi, sehingga tenaga pendidik, sarana prasarana, bantuan anggaran itu semua dari pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Tetapi bagaimanapun juga anak-anak kami, siswa-siswa kami kan anak-anak Pekalongan. Karena memang untuk PPDB untuk 2 tahun terakhir ini yang kami terima adalah yang berkakak di Kota Pekalongan. Di luar Kota Pekalongan untuk sementara kami tidak diterima. Kenapa? 1, karena anak-anak ketika kami harus menerima di luar Kota Pekalongan, ada beberapa anak yang semestinya dia belajar di Kota Pekalongan, di kotanya sendiri, dia tidak bisa masuk di sini karena kami menerima dari luar. Itu kan pengalaman-pengalaman seperti itu, sehingga 2 tahun terakhir ini kami punya kebijakan seperti itu. Kedua, memang selama ini kami ada bekerjasama dengan pemerintah kota, walaupun itu melalui misalnya dinas sosial, kemudian dinas tenaga kerja, itu kami ada kerjasama juga dengan mereka. Misalnya dinas sosial ada bantuan apa, mereka tetap juga memperhatikan kita. Ada kursus-kursus, nah nanti mungkin kedepannya dengan dinas tenaga kerja, itu Disnaker itu barangkali nanti kami akan mencoba untuk melatih anak-anak kami sesuai dengan apa yang menjadi bakat anak-anak itu di situ.